Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar kimia mengenai laju reaksi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai konsep laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan laju reaksi, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari banyak sekali terjadinya reaksi-reaksi kimia. Reaksi-reaksi kimia tersebut ada yang berjalan secara cepat dan ada juga yang berjalan secara lambat. Reaksi yang berjalan secara cepat contohnya itu adalah pembakaran pada kertas. Ketika kita membakar kertas, maka tidak lama api akan membakar kertas secara cepat. Kemudian, reaksi yang berjalan secara lambat adalah perkaratan pada besi. Nah, sebelumnya kita harus mempelajari apa itu konsep laju reaksi. Laju reaksi dapat didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Karena yang dilihat laju berkurangnya atau bertambahnya konsentrasi, maka rumus laju reaksi adalah R sama dengan molaritas per waktu. Oleh karena itu, satuan laju reaksi M per S. Nah, kita dapat ambil contoh, misalnya pada suatu reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, di mana PQRS merupakan koefisien reaksi. Maka A dan B disebut reaktan, C dan D merupakan produk dari reaksi. Oleh karena itu, coba perhatikan grafik pada konsentrasi di bawah ini. Pada grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu, konsentrasi reaktan yang berperan sebagai konsentrasi mula-mula, maka seiring bertambahnya waktu, reaktan semakin lama semakin berkurang. Sedangkan konsentrasi produk itu belum ada. Oleh karena itu, konsentrasi produk semakin lama semakin bertambah. Maka dapat ditulis pada suatu persamaan untuk menghitung lajunya konsentrasi reaktan A dan B, yaitu laju A sama dengan perubahan konsentrasi A per waktu. Ini dapat dinyatakan dalam sebuah kalimat bahwa laju berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Dalam hal ini A merupakan reaktan. Kemudian untuk laju B yaitu perubahan konsentrasi B per waktu. Ini dituliskan bahwa laju berkurangnya konsentrasi B tiap satuan waktu. Dalam hal ini B juga berperan sebagai reaktan. Jadi, tiap bereaksi, reaktan konsentrasinya selalu berkurang, tidak bertambah. Kemudian untuk C dan D yaitu produk, maka laju C yaitu positif perubahan konsentrasi C per waktu. Positif ini maksudnya laju bertambahnya konsentrasi C tiap satuan waktu. Begitu juga dengan D. Nah, D ini menggunakan tanda positif yang maksudnya laju bertambahnya konsentrasi D tiap satuan waktu. Nah, ini adalah konsep dari laju reaksi. Kemudian di dalam laju reaksi ini ketika kita ingin membandingkan laju A dibandingkan laju B atau perbandingan laju tiap komponen, ini dapat dinyatakan perbandingan laju reaksi setara dengan perbandingan koefisien. Maka laju A dibandingkan laju B dibanding laju C dibanding laju D sebanding dengan koefisien yaitu PQRS. Contoh soalnya berdasarkan reaksi berikut 2N2O5 menghasilkan 4NO2 ditambah O2, diketahui bahwa konsentrasi N2O5 berkurang dari 2M menjadi 1M dalam waktu 10 detik. Tentukanlah laju berkurangnya N2O5, laju bertambahnya NO2. Mari kita jawab soal berikut ini. Diketahui 2N2O5 menghasilkan 4NO2 ditambah O2. Perubahan konsentrasinya 2M menjadi 1M. Perubahan waktunya 10 sekon. Yang ditanya laju berkurangnya N2O5. Maka kita pakai rumus yang tadi ya. N2O5 itu posisinya di sebelah kiri, berarti minus. Maka F
2O5 sama dengan minus delta N2O5 per delta T sama dengan minus tadi perubahan konsentrasinya 2M menjadi 1M, maka 2M dikurang 1M per 10 sekon menghasilkan minus 0,1 M per S. Kemudian soal yang kedua ditanyakan laju berkurangnya NO2. Nah, NO2 itu posisinya di sebelah kanan, maka positif ya. Nah, positifnya tidak ditulis, maka jawabannya FNO2 sama dengan 4/2 dikali FN2O5. Nah, tadi kita menggunakan adalah koefisien, rumus dari koefisien ya. Koefisien NO2 itu sama dengan 4, koefisien N2O5 itu 2. Jadi 4/2 dikali 0,1 M per S yang sudah kita cari tadi sama dengan positif 0,2 M per S. Sekian dari materi konsep laju reaksi. Selanjutnya, Ananda silahkan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD